Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kumala Kuswoyo, NPM 1921-91216 dari kelas 19F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi belajar mengajar gerak. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu urutan materi belajar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian agar peserta didik berhasil mencapainya. Harus melakukan langkah-langkah berurutan mulai dari cara merancang metode penelitian sosial, melakukan dan mengkomunikasikan hasil penelitian sosial. Adapun urutan materinya, yang pertama, menentukan topik penelitian, merumuskan masalah, judul, pertanyaan-pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, merumuskan hipotesis, memilih subjek penelitian atau populasi dan sampel, mengenali jenis data penelitian, menentukan metodologi penelitian. Adapun pendekatan hierarkis, urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Nah, agar peserta didik mampu menyusun perancangan penelitian, peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep-konsep pengetahuan yang mencakup kenyataan, fakta, fenomena atau gejala, masalah, data, bukti, asumsi, hipotesis, generalisasi, proposi, konsultan, teori, dan konsep. Adapun pengaturan waktu latihan. Yang pertama ada menyusun agenda harian. Menyusun agenda harian membuat kamu lebih mudah menentukan kapan kamu harus belajar dan kapan kamu bisa bermain. Jangan lupa, agar lebih seimbang kamu juga bisa memasukkan jadwal. Yang kedua, membuat target belajar. Membuat target belajar menjadi salah satu strategi belajar tepat yang memudahkan kamu lebih fokus mendalami materi pelajaran yang kamu inginkan dan kuasai. Ada dua cara yang bisa kamu terapkan dalam pertemuan target tersebut. Cara pertama, kamu bisa membuat gambaran umum tentang materi pelajaran yang ingin kamu kuasai. Dan yang kedua, buatlah pemetaan tentang pemahaman konsep materi pelajaran. Nah, yang ketiga, menentukan waktu luang. Menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu belajar efektif. Belajar sampai lupa waktu tentu akan membuatmu mudah lelah dan stres. Untuk menghindarinya, bersantai sejenak sembari mendengarkan musik atau menonton drama Korea kesukaan agar tidak stres. Nah, yang keempat, pilih metode belajar yang sesuai. Setelah kamu menyusun target belajar, kamu bisa mencari metode belajar yang sesuai dengan dirimu. Contohnya, metode belajar yang bisa kamu coba dalam metode belajar Pomodoro dan Mind Mapping. Nah, yang kelima, selesaikan tugas sekolah lebih awal. Cara mengatur waktu belajar efektif selanjutnya adalah menyelesaikan tugas sekolah lebih awal. Hal ini bisa kamu lakukan selama belajar di rumah atau ketika kamu mulai bisa belajar tatap muka di sekolahmu nanti. Nah, yang keenam, disiplin dan konsisten. Disiplin dan konsisten merupakan strategi belajar tepat dan kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal. Pastikan diri kamu bisa terus disiplin dan konsisten mematuhi agenda harian yang sudah kamu susun. Nah, yang terakhir, lakukan evaluasi. Setelah cara-cara sebelumnya sudah kamu terapkan, hal terakhir yang perlu kamu lakukan adalah mengevaluasi cara membuat jadwal belajar sehari-hari dan target belajarmu dalam seminggu. Yang selanjutnya yaitu pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama, bidang dasar. Bidang dasar memberikan pendudukan secara fisik dan menjadi dasar bentuk bangunan secara visual. Bidang lantai merupakan pendukung kegiatan pengguna. Dalam penggunaan lantai merupakan area favorit anak untuk bermain karena adanya kecenderungan anak mengambil mainan yang jatuh ke lantai dan memasukkan ke dalam mulut. Nah, yang kedua, bentuk. Bentuk adalah wujud dari konfigurasi dasar dari sebuah objek atau ruang. Bentuk dihasilkan oleh titik, garis, dan bidang dan volume. Yang ketiga, ruang interior. Ruang merupakan unsur utama dalam desain interior. Ruang interior adalah gabungan dari beberapa bidang seperti bidang atas, bidang tengah, dan bidang bawah. Yang keempat itu ada cahaya. Nah, yang kelima yaitu warna.
Warna dapat menimbulkan efek psikologis tertentu terhadap orang melihatnya. Dalam ilmu arsitektur dan interior, setiap warna dapat menimbulkan kesan berbeda terhadap keberadaan sebuah ruangan, seperti kesan gelap, terang yang dapat mempengaruhi keberadaan sebuah ruangan. Nah, yang keenam, pola. Pola adalah desain dekoratif yang dipergunakan secara berulang. Pola juga dapat disebut sebagai susunan dari sebuah desain yang sering ditemukan dalam sebuah objek. Nah, yang ketujuh, tekstur. Tekstur adalah nuansa penampilan atau konsentrasi permukaan suatu zat. Tekstur juga berkaitan dengan material dan bahan yang digunakan. Adapun metode-metode mengajar, yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode eksperimen, yang keempat metode pemberian tugas, dan yang kelima metode diskusi, dan keenam metode demonstrasi, ketujuh metode latihan, dan yang terakhir yaitu ada metode karya wisata. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.